Halo Rebasaners, apa kabar kalian yang suka nyari keong di sawah? Hati-hati ya, jangan sampai kalian malah nemuin keong yang malah doyan daging manusia. Karena pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Slug 1988. Menceritakan tentang sebuah kota yang dilanda oleh makhluk misterius, di mana makhluk ini suka sekali makan daging manusia dan juga menjadikan manusia itu sebagai tempat untuk berkembang biak. Apakah itu? Daripada kalian kepoin mantan terus, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan pemandangan dua sejoli yang sedang memancing di tengah danau. Sesuatu tiba-tiba menarik kaki si pria ke dalam air. Awalnya si cewek mengira hal ini lelucon, tapi seiringnya detik demi detik, wanita itu langsung teriak saat dia melihat ada darah yang muncul ke permukaan. Tidak hanya mereka yang mengalami kejadian janggal tersebut, nasib apes juga dialami oleh seorang pria parubaya, di mana ketika pria itu ingin istirahat, ada sesuatu makhluk aneh yang belum jelas, yang tiba-tiba menggigit dia hingga berteriak kesakitan. Kemudian di suatu tempat diperlihatkan Mike bersama istrinya Kim dan dua temannya David dan Don, serta mereka juga bersama istrinya, tengah bersantai dan saling mengobrol satu sama lain selepas bekerja. Mike sendiri dia bekerja sebagai inspektur kesehatan, di mana hari itu ia menerima laporan tentang kasus seseorang yang tewas secara misterius. That's right, son, after 8. Our appointment was made. Sure as hell do, Brady. You can muck up your own lungs if you... Ternyata yang tewas itu adalah pria parubaya yang semalam. Belum tahu apa penyebab dia tewas, tapi saat diselidiki, Mike menemukan kejanggalan-kejanggalan aneh. Bahwa selain bekas jasad yang mengerikan, Mike juga menemukan ada sesuatu jejak lendir yang terdapat di rumah tersebut. Mike belum berpikir apapun tentang jejak makhluk itu yang belum diketahui. Tapi temannya berpendapat bahwa itu hanyalah jejak dari tikus-tikus got. Masih dilanda penasaran, Mike membawa salah satu temannya Don untuk mengecek ke dalam got bawah tanah. Di bawah sana terlihat seperti biasa-biasa saja dan melihat ada lubang yang dipenuhi oleh sampah. Saat dikeluarkan satu persatu, ternyata ada sesuatu benda hidup yang hampir menyerang Don. Setelah dari situ, Mike memutuskan untuk makan siang bersama istrinya Kim, yaitu seorang guru di sekolah menengah. Bersamaan dengan jambu bersekolah, terlihat ada sekelompok murid-murid hits yang ingin merencanakan pesta Halloween. Di tempat yang berbeda, kita diperkenalkan pasangan parubaya Harold dan Jeans yang memiliki perkebunan rumah kaca. Saat sedang merapikan tanaman, Jeans memberitahu Harold ada siput yang tumben-tumbenan bertelur dan merusak di banyak tanaman mereka. Tetapi Harold yang menganggap itu biasa, ia tidak menggubris sang istri dan tetap sibuk dengan kerjanya. Beberapa saat kemudian, Harold memakai sarung tangan untuk memindahkan tanaman. Namun ternyata ada seekor siput yang menyelinap ke sarung tangan itu dan menggigit tangan Harold sampai dia kesakitan. Saking paniknya, tidak sengaja dia menjatuhkan bahan cairan yang mudah terbakar. Saat ditemukan, istrinya kaget melihat Harold frustasi dan memotong tangannya sendiri. Lalu seketika, kejadian itu pun dianggap kecelakaan dan langsung tersebar cepat melalui berita. Mike dan istrinya mengenal baik pasangan tersebut dan mereka pun turut bersedih atas kematiannya. Ketika pasangan ini sedang berbincang di halaman rumah, Mike melihat ada sekumpulan siput yang sepertinya nggak normal. Mike digigit siput itu dan memang sepertinya siput itu berbahaya. Merasa ini harus diteliti, pasangan itu kemudian membawa satu ekor siput ke laboratorium yang akan diperiksa oleh teman Kim, yaitu John. Tidak ada yang aneh dalam penelitian tersebut. Mike sempat bertanya tentang siput yang memakan daging. John tidak menjelaskan secara detail, tapi dia hanya menjelaskan memang ada beberapa spesies siput yang suka memakan cacing dan hewan kecil lainnya.
Pada sore hari di tempat yang berbeda, terlihat David baru saja pulang kerja kantoran. Sang istri tercinta menyambut hangat dia dan membuat salad untuk makan malam. Namun tanpa si istri sadari, di dalam sayuran mentah yang ingin dihidangkan itu terdapat satu siput yang menyelinap. Setelah makan malam, David bersantai di kursi sambil membaca koran. Namun sesaat kemudian, David tiba-tiba merasakan kram di perutnya. Istrinya pun menyarankan dia untuk periksa ke dokter, tetapi David menolak dan memilih untuk tidur. Not your fault. Usually Sementara di rumah tetangga, satu pasangan dari murid-murid hits itu, Brad dan Kylie, secara diam-diam memutuskan untuk berduaan. Saat kedua orang tua Kylie pergi, mereka berdua langsung mantap-mantap. Namun tanpa sepengetahuan mereka berdua, rumah itu sudah dipenuhi oleh siput-siput entah dari mana yang memang sepertinya berbahaya. Alhasil yang awalnya mereka senang-senang seketika jadi panik saat para siput mulai menyerang dan menggerogoti mereka hingga tewas. Lagi-lagi kasus kematian itu menjadi kasus yang misterius. Pasangan itu tewas dengan kondisi yang mengerikan. Mike dibuat stres dengan anehnya kematian-kematian dari para korban yang belakangan ini terjadi. Dia mulai berpendapat bahwa siput adalah dalang di balik semua ini. Mike mencoba meyakinkan atasannya bahwa pasangan muda itu tewas akibat siput. Namun dia sendiri tidak percaya dan menganggap itu lelucon. Di sisi lain, pagi itu David tengah bersiap untuk kembali bekerja. Meskipun masih kurang enak badan, David tetap memaksakan dirinya untuk pergi bekerja. Kemudian di sebuah restoran, David bertemu dua kliennya. Mereka membahas soal bisnis dan pekerjaan. Tapi sesekali David izin ke kamar mandi untuk memastikan dia baik-baik saja. Namun saat dia kembali dan bersulang, tiba-tiba ternyata siput itu masih hidup dan berkembang biak di dalam tubuh David, sehingga menghasilkan ratusan cacing-cacing atau sejenis parasit yang memaksa keluar melalui kepala David. Kasus ini kembali ditangani oleh polisi setempat. Mereka masih mengira cacing-cacing itu berasal dari restoran. Namun atasan Mike masih curiga. Dia pun mengambil sebagian cacing lalu diberikan kepada Mike untuk diteliti. Kemudian Mike bersama Don membawa cacing itu kepada John, di mana John kaget saat mengetahui cacing itu ternyata berasal dari siput yang sama yang diberikan Mike kepadanya kemarin. Setelah diteliti, John pun berhasil menyimpulkan bahwa siput itu adalah siput yang bermutasi, di mana makhluk ini sangat berbahaya dan bisa membunuh manusia. Mendengar hal itu, Mike dan Don mencoba mencari tahu dari mana siput-siput itu berasal. Dan akhirnya mereka mendapatkan informasi penting, di mana mereka berhasil mengetahui bahwa siput-siput itu berasal dari limbah pembuangan yang sudah terkontaminasi oleh racun. Mike semakin khawatir. Saat itu ia pun menerima panggilan dari Kim. Ketika Mike kembali pulang ke rumah, betapa kagetnya dia, ternyata sebagian siput mulai menyerang rumahnya melalui lubang saluran air. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Mike meminta Sheriff Philip untuk mematikan sistem saluran air kota. Namun permintaan Mike tidak digubris oleh dia. Sangat mustahil hal itu bisa dilakukan. Dan malahan dia menuduh Mike sedang memainkan lelucon. Orang-orang itu semuanya membuat Mike kesal. Mereka tidak bisa diandalkan. Bahkan seorang wali kota pun tidak percaya dengan ancaman bahaya yang diperingati oleh Mike. Phillips, tell him to shut down the water system. People are unbelievable. Beberapa jam kemudian, terlihat asisten Philip kembali dari jam istirahatnya. Saat dia masuk ke ruangan kerja, di situ dia tidak melihat keberadaan Philip. Ketika dicek ke kamar mandi, ternyata Philip sudah tewas diserang oleh siput-siput itu. Tidak ada pilihan lain, Mike meminta bantuan John untuk menyelesaikan masalah yang ada di kotanya. Beruntung John berhasil menciptakan sesuatu yang dapat membunuh siput-siput tersebut. Itu adalah semacam cairan yang bisa membekukan cacing sekaligus memusnahkannya. Setelah dirembukan bersama, Mike, John, dan Don sepakat untuk menjalankan misi mereka yang akan dimulai melalui got-got di sekitar kota. Singkat waktu, hari sudah berganti malam. Terlihat John, Mike, dan Don sedang membuat cairan itu, serta mempersiapkan apa saja yang akan dibawa untuk bertempur.
Lalu di sisi lain terlihat sekelompok murid-murid hits itu tengah asik berpesta Halloween di suatu tempat, yang dimana tempat itu ternyata dekat dengan got-got yang akan menjadi target pemusnahan siput. Ketika yang lain asik berjoget dan menikmati pesta, salah satu dari mereka, sebut saja dia Betty, malah sibuk keluyuran. Alhasil ada pria bertopeng yang mengincar dirinya. Tidak lain tidak bukan, orang itu bagian dari kelompok mereka juga. Karena nggak bisa nahan, ya jadi begitu. Betty berusaha keras untuk kabur dari upaya pemerkosaan itu. Dan memang si Betty berhasil kabur. Tapi apesnya Betty malah bersembunyi di got yang dimana got itu penuh dengan siput berbahaya. Di waktu yang bersamaan, John, Mike, dan Don sudah sampai di tujuan. Mike dan Don segera masuk ke dalam got, sedangkan John tetap di atas sambil menunggu aba-aba. Saat di dalam, dua orang ini langsung mencari titik di mana para siput itu berkumpul. Dan di tengah pencarian, akhirnya mereka menemukan satu titik yang dipenuhi oleh siput berbahaya. Don memotong kabel dan berhasil menyetrum sebagian besar makhluk tersebut. Setelah menemukan titik di mana makhluk itu berkembang, mereka langsung menghubungi John dan memintanya untuk bertemu di titik lain guna melakukan misi utama pemusnahan. How much farther? Namun saat Mike dan Don dalam perjalanan kembali, mereka mengalami kecelakaan yang membuat Don terjatuh ke dalam air. Tubuh Don habis dimakan siput dan nyawanya tidak terselamatkan. Dengan berat hati, Mike terpaksa kembali naik dan segera memasukkan bahan cairan itu ke dalam got. Terjadi ledakan yang pastinya membuat siput-siput itu mati semua. Mereka yang ikut andil dalam pemusnahan siput-siput itu berpikir bahwa ini sudah berakhir. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, terlihat masih ada satu siput yang selamat. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Slugs. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.